Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Zidan dengan NIM B10111819095. Kali ini saya akan membahas saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau dengan kode ICPB. Sekilas tentang PT Indofood CBP Sukses Makmur, yaitu merupakan perusahaan produsen yang bergerak di dalam bidang pembuatan makanan dan minuman yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman dengan adanya Indofood Tower. Sedikit sejarah mengenai Indofood. Pada tahun 1982, perusahaan ini baru dibentuk dengan yaitu memproduksi mie instan. Lalu dilanjutkan pada tahun 1985 memulai produksi bisnis nutrisi dan makanan khusus. Lalu pada tahun 1990 memulai bisnis makanan dengan melakukan penggabungan dengan atau kerjasama dengan Frito-Lay Netherlands Holding BV, yaitu afiliasi dari PepsiCo. Lalu pada tahun 1991 memulai bisnis bumbu makanan. Lalu pada tahun 2005 memulai bisnis biskuit dan bekerja sama dengan Nestle untuk memasarkan produk kuliner. Lalu pada tahun 2008 memulai bisnis susu dengan melalui akuisisi Drayton Pte Ltd yang memiliki saham mayoritas di PT Indolacto. Lalu pada tahun 2009 ICPB diperluas dengan penyatuan 4 anak perusahaan INDF atau Indofood, saham Indofood ke dalam ICPB, yaitu PT Indocitra Pelangi, pabrik itu tentang pabrik bumbu dan saus. Lalu ada PT Gizindo Prima Nusantara, yaitu pabrik makanan bayi. Yang ketiga PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, yaitu produksi pabrik biskuit. Dan yang terakhir PT Cipta Kemas Abadi atau tentang pabrik kemasan. Total biaya merger adalah senilai 466 miliar dan merger ini tuntas pada 31 Desember 2009. Lalu pada tahun 2010 perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan harga IPO sebesar 5.305 per saham. Dalam pencatatan ini, ICPB melepas 20% sahamnya ke publik. Dan PT Indofood ini mendapat kode yaitu ICPB. Dan dana yang berhasil diraih dari ini adalah 6.250 triliun pada tahun 2010. Dan pada tahun 2013 memulai bisnis minuman. Lalu pada tahun 2014 mengakuisisi perusahaan minuman merek Club dan memperluas bisnis susu melalui akuisisi merek Milkward. Lalu pada tahun 2018 mengakuisisi kepemilikan penuh di anak perusahaan produk minuman dan kuliner dan distribusi produk yang diperluas dari bisnis popok kertas. Jadi tadi itu adalah berikut secara singkat mengenai ICPB atau Indofood atau PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Oke, kita lanjut ke pemilikan perusahaan. Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau disingkat ICPB ini memiliki direktur utama yaitu Pak Antoni Salim. Dan dilanjutkan dengan struktur jabatan seperti berikut. Yang direktur utama adalah Pak Antoni Salim, dan direktur selanjutnya ada Pak Thomas C. Dan selanjutnya bisa dilihat di sini yaitu ada komisaris. Lanjut ke pemegang saham. Lalu pemegang saham mayoritas adalah majority stockholders, yaitu pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan suatu perusahaan. Persentase kepemilikan lebih dari 50% saham perlu untuk tujuan ini.
Tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa saham atau go public, suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%. Tapi, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pemegang saham mayoritasnya adalah PT Perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu dengan sebesar 50,83% kepemilikan saham, dan yang kecil adalah masyarakat, yaitu sebesar 19,47% kepemilikan saham. Oke, lanjut tentang IPO dari ICPB. IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum perdana dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2010, perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode ICPB. Harga IPO sebesar 5.305 per saham. Dalam pencatatan ini, ICPB melepas 20% sahamnya ke publik. Lalu, mengenai analisis fundamental untuk mengambil saham ICPB ini atau membeli saham ICPB ini. Metode yang dipakai dalam analisis fundamental kali ini memakai metode top to down, yang dimana akan melihat dari skop makro ke dalam skop mikro, atau dari yang lebih besar ke dalam lebih kecil. Dari metode top to down dapat dimulai dengan cara melihat keadaan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 kuartal 1 yaitu sebesar minus 0,1% daripada sebelumnya 2020 kuartal 4 yaitu minus 2,19%. Yang berarti mengalami peningkatan. Walaupun kita tahu bahwa keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang resesi dari akibat COVID-19, tetapi sudah lebih baik dan akan berangsur membaik. Seperti yang dapat kita lihat bahwa dari sebelum itu minus 2,1 menjadi 2,1, tetapi belum tahu juga keadaan di 2021 kuartal 2, yang dimana kita lihat sekarang semenjak Ramadan ini kasus COVID-19 mulai menambah klaster baru sehingga pemerintah mencoba mencegah dengan melakukan pembatasan pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Yang dimana kemungkinan ini akan menyebabkan keadaan ekonomi agak susah untuk lebih baik atau agak lebih susah meningkat lah daripada sebelumnya. Lalu keadaan inflasi Indonesia pada tahun 2021 bulan April mengalami kenaikan dari bulan Maret yaitu 1,37% menjadi 1,42%. Lalu dapat dilihat bahwa keadaan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja, di mana inflasi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi, namun keadaan pemerintah sedang berusaha keras mengembalikan keadaan perekonomian Indonesia, yaitu dengan adanya stimulus relaksasi pembebasan PPN untuk pembelian rumah atau rumah tapak atau rumah susun, dan pembebasan PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc, sehingga membuat keadaan ekonomi berangsur-angsur membaik. Lalu, selain melihat keadaan secara makro seperti di atas, dapat dilihat juga dengan keadaan mikro seperti keadaan industri perusahaan ICPB, yaitu industri makanan minuman. Dari data di atas dapat dilihat bahwa keadaan industri makanan dan minuman di tahun 2020 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Namun dapat dilihat juga bahwa di tahun 2020 ini berusaha untuk merecovery, namun pada tahun 2020 kuartal 4 penurunan lagi yang diakibatkan kasus COVID-19 meningkat. Dari Kemenperin pun juga memproyeksikan akan lebih membaik atau menaik daripada tahun 2020, dengan harapan di 2021 penanganan COVID-19 lebih baik daripada sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan sektor industri lainnya, industri makanan dan minuman lebih baik atau lebih positif. Yang berarti bahwa sektor industri ini, makanan minuman ini menjadi sektor yang aman untuk tetap berkembang ke depannya. Oke, kita lanjut dengan metode selanjutnya, yaitu melihat data fundamental. Di sini dapat ada kodenya, itu ICPB. Lalu di sini ada PBV, per, last price, ROA, ROI, NPM, DER, rata-rata. Oke, dari tabel atas dapat kita lihat bahwa PBV adalah untuk menilai apakah harga saham mahal atau murah. PBV ICPB
yaitu sebesar 2.0, yang dimana itu termasuk ke dalam kategori mahal. Lalu untuk PER ICBB adalah 15,2 yang berarti tidak ideal, sedangkan yang ideal itu kisaran 20-25 kali lipat. Untuk ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Jadi harus ada data pembanding agar dapat melihat mana yang lebih baik. Dan ROE adalah menunjukkan daya menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku pemegang saham. Juga digunakan untuk pembanding antara perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. Lalu ada NPM yang berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih perusahaannya. DER merupakan rasio hutang ekuitas yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Besar kecilnya, DER akan menentukan sehat atau tidaknya perusahaan. Oke, kita lanjut ke perbandingan ICPB dengan beberapa perusahaan terkait dengan industri tersebut ya. Di sini saya adalah mengambil beberapa perusahaan yang mendaftarkan sahamnya atau IPO. Antara lainnya ada GOOD, yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Lalu ada MYOR, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Lalu ada INDF, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berbeda dengan ICBB. ICBB itu tempat untuk produksinya kalau tidak salah. Dari sini dapat kita lihat bahwa dari tabel di atas kita lihat bahwa saham yang paling aman ada milik PT Garuda Food Putri Jaya, yaitu sebesar rata-ratanya 1650. Yang paling kecil yaitu yang paling aman. Sedangkan untuk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk kurang aman untuk membelinya dalam jangka waktu sekarang. Yang dimana susunannya itu pertama ada Garuda Food, lalu ada Mayora Indah, lalu ada Indofood, dan terakhir adalah Indofood CBP Sukses Makmur. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.